Assalamualaikum semuanya. Pantesan laris banget kalau jualan gorengan yang satu ini. Hasilnya banyak, rasanya enak, isiannya lembut dan gurih. Meskipun ekonomis tanpa daging ayam, cobain yuk. Dalam wadah kita masukkan 250 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam. Adonan kering ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah kita masukkan 600 ml air putih biasa. Masukinnya bertahap aja supaya tidak terlalu bergerindil. Nah, kalau udah benar-benar tercampur rata, masukkan 1 butir telur ayam. Sisa air yang belum dimasukkan tadi, masukkan semuanya, aduk sampai benar-benar semua bahan ini udah tercampur rata. Untuk memastikan tidak ada yang bergerindil, ini aku saring ya. Sebenarnya setelah disaring boleh langsung banget digunakan, tapi kalau mau hasilnya lebih lentur dan anti gagal, ini akan kita diamkan selama 20 menit. Kita tutup rapat. Sambil nungguin ini 20 menit, kita akan buat bumbu isiannya. 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 butir kemiri. Ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Cukup. Kita akan tumis bumbunya pakai minyak goreng secukupnya. Tumis-tumis sampai benar-benar matang, soalnya kalau nggak matang ini akan langu ya bun, karena ada kemirinya. Masukkan 200 gram wortel yang udah dipotong dadu kecil-kecil serta kentang yang dipotong kecil-kecil. Ini kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita masukkan setengah gelas air putih biasa. Ini akan kita masak supaya cepet empuk ya wortel dan kentangnya. Nah, kalau udah dirasa airnya surut dan wortelnya udah agak empuk, kita masukkan 100 ml susu cair UHT. Kalau nggak ada bisa diganti pakai susu bubuk yang dicairkan. Kemudian tambahkan bumbu pelengkap seperti yang udah aku tulis. Untuk bumbunya bisa disesuaikan selera ya, nanti gampang kita icip-icip. Ini boleh kita tutup sebentar aja, soalnya kalau kelamaan dia cepet gosong, soalnya ini kan susu gitu. Nah, kita tutup lagi ya supaya cepet surut dan mateng, tapi jangan lupa sesekali sering dicek soalnya dia cepet gosong. Aku udah bilang tadi. Ini udah surut airnya, tambahkan 1 tangkai daun bawang sebagai pengental, 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan menggunakan air secukupnya, lalu aduk rata. Jangan lupa dicicipi kalau udah cukup. Ini kita angkat, kemudian kita diamkan. Kembali ke laptop, kembali ke adonan kulitnya yang udah kita diamkan 20 menit tadi. Ini udah siap kita gunakan. Pastikan gunakan teflon anti lengket. Ini nggak aku olesi menggunakan minyak ya, cukup aku bersihkan teflonnya. Kalau mau diolesi minyak boleh. Ini kita tuang secukupnya adonan sambil kita ratakan. Gunakan api sedang cenderung kecil aja sampai pinggirnya mengelupas dan bisa digoyang-goyang seperti ini. Cukup, lakukan semuanya hingga selesai. Dan ini dia hasil kulit yang udah kita buat tadi. Hasilnya bener-bener lentur, tapi ini bukan anti robek ya, nggak gampang robek. Kalau anti robek itu plastik namanya. Dijamin pakai resep ini lentur dan anti gagal untuk kulit risolnya. Kita larutkan tepung terigu secukupnya. Aku pakai 6 sendok terlebih dahulu, kemudian kita cairkan sampai teksturnya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kita ambil 1 lembar kulit risolnya yang mulus ada di atas ya, kalau kebalik dia cepet robek gitu. Untuk isiannya aku pakai takaran 1 sendok makan atau dikira-kira, kemudian ini kita ratakan, kita lipat seperti membentuk amplop, seperti umumnya membuat risol gitu aja ya. Semua orang juga bisa, jadi aku contohin sekali aja. Ini dia, kita kalau udah digulung kita lem pakai tepung terigu yang untuk baluran nanti. Nah, gimana, bisa kan? Bisa dong. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Dan satu resep pakai ukuran teflon 22, hasilnya jadi 22 biji. Untuk tepung panirnya udah aku chopper supaya hasilnya lebih lembut dan lebih babar. Kemudian adonan risol yang udah kita cetak tadi kita masukkan ke dalam tepung terigu. Ini dia cara menempelkan tepung panir supaya tidak terlalu bergerindil gitu. Kita ayak-ayak seperti ini, pastikan wadahnya agak lebih besar gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Gimana, bisa kan? Bisa dong. Lakukan semuanya hingga selesai. Bisa banget ini langsung digoreng atau jadikan frozen untuk jualan besok pagi. Bisa didiamkan 15 menit terlebih dahulu sebelum kita goreng. Kita akan goreng di minyak panas api sedang. Masukkan satu persatu. Kalau udah secukupnya, nggak perlu dibolak-balik. Ini aku cukup balik sekali aja. Dikira-kira kalau udah mateng ini kita angkat.
Saat mengangkat pastikan diberdirikan ya supaya minyaknya itu turun ke bawah. Gitu, bisa kan? Bisa dong. Untuk tepung panir yang tertinggal sebaiknya ini kita serok-serok supaya nanti gorengan yang selanjutnya hasilnya lebih bagus juga. Goreng sisanya sampai habis. Nah, saat udah ditiriskan dan masih hangat, meletakkan di wadah ataupun apa secara berdiri seperti ini ya, supaya lebih tidak berminyak lagi. Nah, risol raw good ekonomis, kentang dan wortel aku udah jadi nih. Ini enak banget meskipun ekonomis tanpa daging ayam. Satu resep ini kalau dijual 2.000-an, hasilnya 44.000. Bismillahirrohmanirrohim, kita cobain ya. Luarnya garing, kriuk, kalau udah dingin gak letoy, mantul isiannya. Aku ucapkan terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Selamat mencoba ya dan semoga suka.